Pada ayat sebelumnya, orang ahli kitab itu menganggap bahwa Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Nasrani juga ngaku itu Ibrahim itu agama Yahudi, itu agamanya Nasrani itu begitu. Aku ngaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mengaku Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad sesuai syariatnya. Itu kata Allah begitu. Dijawab oleh Allah seperti itu. Kata Allah, kamu sudah nyimpang, gak sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Contohnya apa Pak Nasrul? Yahudi itu gimana penyimpangannya? Menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Nasrani Isa sebagai anak Tuhan. Itu sudah menyimpang jauh, sudah tersesat. Kita masuk pada ayat 69. Ini masih membahas ahli kitab. Memang ahli kitab itu karakternya ya begitu, dengkinya luar biasa sampai ke hatinya. Makanya jangan sampai kita ahli ibadah hatinya dengki, awas. Jangan sampai ada hati dengki di hati. Sayang ibadahnya, apalagi hasud. Ibadah yang kita lakukan kalau di hati kita ada hasud, itu seperti api memakan kayu bakar, lama kelamaan habis. Kebaikan kita, ibu bapak rajin ibadah, tapi di hatinya dengki sama orang, hasud sama orang, itu lama-lama habis kebaikan kita, Bu. Sayang. Kita nggak sadar, pas di akhirat kita merasa pahalanya banyak, nggak ada, bangkrut. Kita nggak sadar. Makanya saya sering pesan baca doa itu, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Baca tuh, Allah ajarkan supaya apa? Dihilangkan dengki sama orang mukmin. Ini ahli kitab ini dengkinya luar biasa itu. Gak sukanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad gak bakal percaya dia. Kita lihat di ayat 69. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Segolongan dari ahli kitab menginginkan. Bang Udin, ahli kitab siapa Bang Udin? Pikir dagang melulu Bang Udin ini. Yahudi dan Nasrani. Nasrani yang sekarang namanya apa? Kristen itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menginginkan apa? Lau yudillunakum, sekiranya mereka dapat menyesatkan kalian. Dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita tersesat. Jelas ayatnya, masih ingat? Walang tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ingat-ingat tuh. Tidak ridho tuh siapa? Yahudi. Siapa lagi? Nasrani. Sampai kalian ikut agama mereka. Ini Allah menjelaskan buat pelajaran kepada kita. Hati-hati, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mumpung masih kecil, suruh ngaji. Nggak mau, sabut. Biar hatinya itu tertanam dari kecil itu agama Islam. Walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di sini Allah cuma berfirman 69,
lau yudillunakum. Mereka akan berusaha kita tersesat. Ini Allah yang berfirman. Saking hatinya itu dengki banget sama Nabi Muhammad Islam. Lantas Allah melanjutkan firman-Nya, wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum, kecuali diri mereka yang sesat. Mereka yang sesat. Wa ma yash'urun. Kata Allah, mereka nggak nyadar tuh sesat ya. Merasa benar, merasa yang mendapatkan hidayah, mau ngajak-ngajak orang ke agamanya dia, padahal dia itu tersesat. Wa ma yash'urun, kata Allah Subhanahu wa taala, dia nggak sadar kalau dia sesat itu. Makanya hati-hati, jangan merasa benar, paling benar itu hati-hati. Khawatir di pandangan Allah kita yang salah, kita yang tersesat gitu. Kita merasa banyak ibadahnya kepada Allah, tapi kata Allah, kamu ibadah riya, ingin dilihat orang, gitu. Nol lah ibadahnya. Banyak bantu musola, misal sodakoh ini itu, tapi kata Allah, kamu nggak ada pahalanya. Ria, ingin dilihat, ingin dipuji. Kan kita nggak ngerti. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Makanya amal sedikit asal hatinya ikhlas, ikhlas bener lillahi ta'ala. Sedikit tapi ikhlas itu luar biasa, tercatat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa gede ikhlas, luar biasa ya. Ya Salmanoto. Itu. Salmanoto ngantuk kayak ini. Tahajud terus waji Salmanoto deh. Allah alam bisawab. 70. Ya ahlal kitab. Lantas Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Siapa Bang Udin? Ahli kitab siapa Bang Udin? Yahudi dan Bang Udin. Udah lupa rekamannya, nggak bagus nih Bang Udin kayaknya ini. Mikir dagang terus kayaknya ini. Besok Senin Tasik, tenang aja. Hari ini Minggu. Fokus kita belajar Quran Bang Udin ya. Besok mikirin taksiknya besok. Sekarang fokus ke saya ngaji ya. Lupa lagi ahli kitab siapa Bang Udin? Ahli kitab siapa? Ahli kitab Nasrani sama Yahudi. Alhamdulillah ingat. Hari tasiknya besok berarti lihat gitu. Iya. Besok hari tasiknya, tasik ya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, Yahudi, Nasrani, gitu. Lima takfuruna bi ayatillah. Allah nanya, tapi nggak perlu dijawab, gitu loh. Lima takfuruna, mengapa kalian ingkar bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah? Saya baca di dalam tafsir Jalalain, itu maksudnya adalah di dalam kitabnya mereka itu sifat-sifat dan ciri-ciri nabi terakhir yang akan datang sudah ada di sana. Tapi mereka mengingkari, tidak mau mengakui. Lima takfuruna bi ayatillah. Mengapa kalian ingkar? Kan sudah ada di kitabmu itu. Perlu seperti itu di tafsir Jalalain itu. Sifat-sifat dan ciri-ciri akan datang nabi terakhir namanya Ahmad, Nabi Muhammad. Wa antum tasyhadun, sedangkan kalian menyaksikan. Kamu kan baca kitabmu, ada kan di situ. Wa antum tasyhadun, menyaksikan kan ada di situ di kitabmu. Lima takfuruna bi ayatillah, kenapa ingkar? Ketika turun Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir,
khatamil anbiya'i wal mursalin, kau ingkari itu, nggak mau mengakui. Kenapa? Saya sering jelaskan. Dengki, hatinya sudah dengki. Dengki akut lah bahasanya. Udah kronis, susah disembuhkan. Kebenaran apapun susah diterima. Allah alam bisawab. 71. Masih lagi ahli kitab. Ya ahlal kitab. Hai ahli kitab. Sama Bang Udin? Iya. Udah hafal deh. Jangan mikirin tasik dulu Bang Udin. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kalau kita memang banyak apa ya, nggak mau nurut sama Allah. Lima talbisunal haqqa. Allah nanya lagi, mengapa kalian mencampur adukan al-haq, yang hak, bil batil, dengan yang batil. Yahudi itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Contohnya apa? Tadi menganggap Allah punya anak. Bikin-bikinlah hak bil batil. Ya Allah, kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dicampur-campurlah, diacak-acaklah, punya anak lah, punya bapak lah. Allah alam bisawab. Wa taktumunal haqqa, dan kalian menyembunyikan yang hak. Di dalam tafsir Jalalain ini, di dalam kitab mereka itu jelas tertulis di sana akan datang nabi terakhir namanya Ahmad, dan ciri-cirinya begini. Tapi wataktumunal haqqo, sembunyikan itu kebenaran itu. Itu saking dengkinya, dengki sama orang begitu tuh. Kebenaran pun yang dia tahu itu kebenaran itu, nggak mau mengakui, disembunyikan. Makanya hati-hati, jangan sampai hati kita apa ya, hasud, dengki sama orang mukmin. Jangan ya. Kebaikan apapun, tetangga kita baik banget misalnya, kalau kita sudah hasud, dengki, di mata kita itu pasti jelek gitu. Pasti jelek. Gitu. Karena mata sudah tertutup. Yahudi begitu tuh, ahli kitab. Wa taktumunal haqqa, dan kalian menyembunyikan yang hak itu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Kamu tahu kan, di kitabmu baca tuh. Kok sembunyikan sih kebenaran itu? Begitu loh, orang lebih Allah alam bisawab. Ya Bang Udin, jauhi Bang Udin hatinya itu dari nggak suka sama orang, jangan. Jauhkan itu. Tapi dia nyebelin, nyakit di saya, udah maafin, maafkan saja. Dia menyakiti saya, sudah maafkan. Boleh benci, nggak suka berapa hari Bang Udin? 3 hari. Kata Rasulullah itu, kata Rasulullah, ya sudah, namanya manusia, wajarlah, bukan malaikat. Dihina, dicela, apalagi disakiti, ya sudahlah, benci, oke. Tapi jangan sampai lebih dari, ada bilang 3 hari, ada yang bilang 3 apa Bu? 3 malam. Lupa lagi hadis ini. Ya Baji, 3 malam. Hitung tuh malam. 1, 2, 3. Malam keempatnya maafin. Tapi masih sakit, sudah maafin. Allah aja pemaaf kok. Kita maafkan. Gitu Bang Udin.
Boleh dah kata Rasulullah itu 3 hari dah, 3 malam. Kita manusia, ada hati kan, bukan malaikat. 3 malam kemudian, jangan lama-lama. Habis itu buang jauh-jauh. Ketemu sapa, Assalamualaikum. Itu. Jangan ikuti hawa nafsu. Allah alam bisawab. Ya Pak Nasrul, sedengki-dengki kita sama orang jangan lebih dari 3 malam. Jangan sama ahli kitab, jangan kayak ahli kitab sampai mati. Gedengnya dibawa sampai mati. Summa na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Terakhir, wa qalat ta'ifatun, dan berkata segolongan. Segolongan siapa? Min ahlil kitab. Ahli kitab lagi. Siapa Bang Udin? Yahudi dan Nasrani. Apa? Sebagiannya itu kata Allah, ngomong dah tuh, ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Sudahlah, kamu pura-pura aja percaya dengan yang diturunkan kepada orang beriman. Apa itu Al-Quran? Sudah, kamu percayalah, pura-puranya percaya. Wajhan nahar, permulaan siang. Pagi-pagi nih, ya sudah, kalau dia lagi ceramah ngaji, udah kita pura-puranya percaya. Wakfuru akhirahu, tapi ingkarilah akhirahu, pada sore harinya. Itu begitu tuh. Ya sudah, biar kita nggak kelihatan melawan, pura-pura aja kamu percaya apa yang disampaikan Muhammad. Wakfuru akhirahu, tapi sorenya kamu murtad lagi, jangan percaya lagi udah. Itu liciknya ahli kitab sampai begitunya. Pura-pura munafik. Pagi percaya, sorenya nggak percaya. Itu bohong tuh, tadi pagi yang dibilangin tuh. Giliran pagi hari dia kayak orang percaya gitu, kayak orang beriman. Munafik Bang Udin. Pagi wataknya A, sorenya berubah sifatnya jadi B. ahli kitab atau begitu tuh. Ini Allah sendiri yang menyatakan. Omongannya begitu, nyuruh orang begitu. La'allahum yarji'un, misi mereka adalah agar mereka kembali kepada kufur. Kalau orang mukmin nih, kata dia nih, ahli kitab ini, kalau lihat kamu itu percaya pagi-pagi, lantas sorenya itu kamu ingkar, nanti orang-orang iman, orang-orang mukmin, pengikut Muhammad yang lemah imannya akan ragu, akan kembalilah ikut ke kita. Gitu, orang lebih seperti itu. Dalam tafsir Jalalain saya seperti itu. Taktik licik gitu. Orang yang imannya lemah itu pastikan lah, orang Yahudi yang pinter-pinter itu pagi percaya, sekarang mengingkari lagi sorenya. Jangan-jangan benar tuh. Misi mereka adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali pada kufur. Imannya tipis, mengikut Nabi Muhammad yang imannya masih lemah kan terpengaruh. Taktiknya orang ahli kitab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua, keturunan kita, anak-anak dan cucu-cucu kita, semuanya, keluarga kita sudah meninggal pun Allah jaga iman dan Islamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad